Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam Pak Ansori. Selamat malam warga Depok semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, di dalam kondisi lapang dan dalam kenikmatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Depok yang berbahagia. Pada malam hari ini kita akan bincang-bincang secara santai saja terkait dengan Kota Depok yang kita cintai. Ya, bersama saya sudah hadir Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono. Selamat malam Pak Imam. Waduh, tetap semangat Pak Imam ya. Insya Allah. Beliau adalah anggota legislatif DPRD Jawa Barat, daerah pemilihan Depok dan Bekasi. Jadi beliau ini orang yang paling tahu tentang Depok, karena dulu juga pernah menjadi anggota Dewan di Depok beberapa periode, dan sekarang mendapat amanah di Jawa Barat. Saya juga mengundang warga Depok yang sangat semangat di dalam kehidupannya, Bapak Ansori Tarmizi. Assalamualaikum Pak Ansori. Apa kabar Pak Ansori? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abiri. Alhamdulillah sehat ini. Nah, warga Depok yang berbahagia, malam ini kita akan bincang-bincang terkait dengan isu yang sangat hangat dan sangat aktual, yang terus menjadi perbincangan di tingkat nasional, di tingkat dunia, dan juga Depok di tingkat kota, tentang PSBB. Ada yang menarik di berita 2 hari ini, Pak Imam dan Pak Ansori. Ya. Saya melihat pemerintah ini memang terus berupaya untuk bagaimana di satu sisi menyelamatkan nyawa warganya dari aspek kesehatan, tapi di sisi lain juga harus menyelamatkan nyawa warganya pada aspek ekonomi. Jadi ada dilematis yang sangat kuat di situ. Nah, saya membaca pemerintah punya rencana untuk membuka mal mulai tanggal 16 Juni. Ya. Tapi ada informasi juga PSBB diperpanjang sampai 2 Juli. Saya ingin dengar Pak Ansori dulu nih sebagai warga Depok. Pasti Pak Ansori juga sudah keliling-keliling Depok. Apa yang Pak Ansori saksikan dan bagaimana kira-kira situasi ini akan terjadi ketika mal dibuka tanggal 16, sementara PSBB menurut kebijakan yang sudah diambil pemerintah, tanggal 2 Juli baru akan dilepaskan gitu. Gimana Pak Ansori? Pak Ansori? Terima kasih Pak Pri. Yang pertama adalah, halo? Clear Pak Pri? Ya, ya. Suaranya? Yang pertama adalah memang secara operasionalnya ini sangat bertentangan. Satu sisi PSBB diterapkan supaya bagaimana mengendalikan penularan COVID, tapi sisi lain mal akan dibuka. Tapi kita nggak bisa, saya sih berpendapat begini ya. Selama ini kita juga tidak melihat PSBB itu ada di jalanan. Karena selama ini juga, walaupun ketika COVID sedang tinggi-tingginya dan kita lagi concern di COVID, pasar juga penuh gitu. Pasar penuh, jalanan juga ramai. Jadi, kalaupun mal dibuka, saya hanya perkirakan, karena ini kan kalau secara statistiknya, barang-barang yang ada dijual di mal itu tidak akan mempengaruhi jumlah pengunjung yang datang. Karena sejauh ini, data statistik yang terbit, terutama di bulan Mei, itu yang tumbuh hanya konsumsi primer. Konsumsi sekunder itu turun jauh, apalagi yang tertier itu. Jadi bagi saya, kalaupun mal buka, ya itu nggak ada masalah sih bagi saya. Oke, jadi sama aja begitu ya kira-kira ya? Antara mal dibuka atau tidak dibuka, orang-orang memang sudah ada di jalan ya?
Gimana Pak Imam nih? Pak Imam sebagai wakil rakyat kita, gimana nih? Kok bisa pemerintah membiarkan? Ya, selama ini kita bisa melihat bahwa Ya, saya tanya ke Pak Imam dulu nih. Bagaimana Pak Imam? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh warga Depok. Ya, terkait dengan masalah COVID-19 ini memang sangat kompleks ya. Kita tidak bisa memandang dalam satu sudut saja. Dalam arti di awal memang terjadi kami di pemerintahan juga terjadi pro kontra terhadap masalah penanganan dari sisi kesehatan dan penanganan dari segi sosial. Dan sekarang tambah lagi penanganan terhadap sisi ekonomi. Kan jadi tambah 3 nih. Pertama hanya 2, sisi kesehatannya, pengobatan ataupun pencegahan dari wabah COVID-19. Yang kedua adalah bantuan sosial masyarakat berupa sembako atau bantuan uang langsung kepada masyarakat karena terimbas tidak ada aktivitas karena wabah ini. Sekarang nambah lagi tentang bagaimana cara menumbuhkan ekonomi masyarakat gitu. Memang masyarakat sudah kepengen banget gitu bisa beraktivitas ekonomi tuh, dan pemerintah juga berharap ekonomi kita ini pertumbuhannya jangan sampai turun terus. Kalau di Jawa Barat itu ya seluruh pemerintah ya di Indonesia baik kota kabupaten maupun provinsi maupun pusat bahkan ini pendapatannya menurun sangat drastis terhadap wabah ini. Jadi APBD-nya diberikan, seluruh APBD diberikan untuk penanganan COVID-19 dan pendapatannya ternyata menurun sangat jauh. Di Jawa Barat itu menurun hampir 9 triliun. Jadi APBD-nya 45 triliun berkurang 9 triliun berarti udah sangat jauh sekali gitu. Nah, jadi gimana nih dilematis ini? Jadi bagaimana harusnya? Apakah mallnya tutup aja biar PSBB-nya berlangsung terus sehingga masyarakat aman, atau udah biarin aja dibuka aja sekalian semuanya gitu? Gimana? Ya, karena kan begini, ketika pemerintah pusat memberi suatu istilah baru, new normal gitu ya, kalau dalam istilah Jawa Barat itulah AKB, apa istilahnya AKB itu? Adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kehidupan baru. Nah, di sini memang nggak langsung semena-mena balik 180 derajat gitu. Harus ada tahapannya lah. Ya misalkan termasuk ya sekolah kan sekarang juga banyak yang komplain jangan dibuka dulu. Alhamdulillah mendengar Menteri Pendidikan kan gitu. Nah, untuk mall sendiri memang harus dibatasi. Pertama adalah tentang jam. Yang kedua memang harus dijaga oleh Satpam ataupun Satpol PP bahkan untuk mengawasi tentang penularan yang sangat bisa terjadi jika tidak dibatasi pengunjung, terus juga tidak digunakan protokol dari pencegahan COVID ini. Ya bahkan mungkin untuk hal-hal tertentu tidak bisa jadi tidak boleh, misalkan restoran masih jangan boleh buka, tapi tidak boleh ada makan di sana, hanya boleh take away gitu. Oke, berarti biar aja mallnya tetap buka, tapi protokol kesehatannya ketat gitu. Iya, betul. Dan memang ada ini ya, ada toko-toko yang memang nggak diperkenankan dibuka karena memang belum diperlukan misalkan begitu ya. Oke, baik. Ini kita sudah kedatangan warga Depok lagi nih, Bu Resti Purvarin, warga Pancoran Mas. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam, maaf telat baru datang Pak. Ya, Salam Bu Resti. Terima kasih sudah mau join di Bincang Santai Depok kita. Kita lagi berbincang-bincang terkait dengan penerapan PSBB yang masih berlangsung bahkan diperpanjang, tapi kok masyarakat santai-santai aja, bahkan mal mau dibuka gitu. Ini ada suasana dilematis yang terjadi di masyarakat kita. Kalau Bu Resti pandangannya bagaimana nih sebagai warga Depok yang sudah lama tinggal di Depok dan sering mengunjungi berbagai lokasi di Depok?
Kalau pandangan saya pribadi ya Pak, melihat ini sebetulnya ini arahnya mau kemana, kan jadi bertanya-tanya. Mall itu sendiri kan kita tahu sebagai pusat berkumpulnya orang-orang, seperti itu. Tetapi ketika mulai dibuka sementara PSBB sendiri masih berlangsung, artinya orang diundang untuk datang, sementara sebelumnya pun ketika mal belum dibuka pun sebetulnya orang-orang sudah merasa bosan tinggal di rumah dan penegakan aturannya sendiri tidak dilakukan dengan benar gitu. Orang kita ini kan harus diberikan ketegasan. Kan di awal ketika mulai ada PSBB adalah kelihatan bahwa semua orang-orang itu lebih suka lebih baik tinggal di rumah gitu ya. Kemudian kan ada patroli juga ke jalan-jalan itu untuk mengingatkan pedagang, mengingatkan orang. Setelah itu kemudian patrolinya sendiri mulai melonggar dan sekarang itu tidak ada. Tadi kebetulan saya sendiri kan dari luar kota, dari Sukabumi. Itu macet, seperti keadaan kondisi biasa. Orang itu jarang yang pakai masker. Kemudian jadi orang yang mematuhi protokol untuk COVID-19 jadi orang aneh sebetulnya. Seperti itu Pak. Jadi ketika saya mulai masuk ke Depok, daerah Parung Bingung gitu ya, kemudian Jalan Raya Keadilan, ya nggak ada Pak yang namanya PSBB. Saya tertarik tuh ada statement Ibu tuh. Orang yang mematuhi protokol kesehatan, orang aneh. Gimana Pak Ansori ini? Pak Ansori ngeliat warga Depok, jangan-jangan warga Depok banyak orang anehnya ini. Ya, sejujurnya apa dikatain Bu Resti memang benar gitu. Jadi kalau kita mau melihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, pertama kesadaran warga itu kalau kita ambil angka dari 1 sampai 10, mungkin 4 atau 5 lah ya. Saya lebih condong ke 4 lah. Angka 4. Ada berapa pasar di Depok? Ada 10 atau ada 12 kali. Nah, saya waktu mengunjungi pasar, itu ketika mau masuk nggak jadi, Pak. Berjubel itu di dalam pasar. Nah, berjubel. Jadi kalau kita bicara PSBB untuk apa? Sekarang pertanyaan PSBB untuk apa? Supaya orang nggak tertular. Tapi masyarakatnya itu tidak sadar bahwa itu akan menyebabkan mereka tertular. Malah sekarang banyak yang berkata bahwa ini mah cuma konspirasi nih gitu. Nah jadi di luar dari kesadaran, yang kedua adalah petugas-petugas kita juga ini memang harus kita bilang ya menjalankan tugasnya ya sesuai dengan yang diminta aja. Misalnya dekat rumah saya nih Pasar Agung, Satpol PP melihat orang ngular atau ngumpul gitu ya tenang aja di jalan. Ya. Nah, jadi dengan kita melihat itu, pertanyaannya adalah ketika mal menggugat pemerintah, pasar tradisional dibiarkan begitu, kenapa kami dibiarkan ditutup? Nah, ini kan jadi dilema juga bagi pemerintah. Karena kalau seandainya mal kita tutup dengan dalih tidak boleh begini, tidak boleh begitu, sementara tujuan keduanya sama, bahwa mal itu juga kehidupan ekonominya, sedangkan pasar juga kehidupan ekonomi mereka, ketidakadaan kualitas, ini juga jadi masalah. Gimana Pak Imam? Dibuka aja semuanya Pak Imam, nggak usah ada PSBB Pak Imam. Kalian buka aja Pak, biar dinantikan lagi gelombang tsunami sekalian. Kalau gitu kan lebih baik. Akhirnya kan jadi terseleksi tuh Pak, siapa yang paling kuat, dia yang menang, yang hidup gitu kan. Paling nanti tinggal 2. Yang dimaksud dengan Jokowi new normal tuh situ. Jadi siapa yang kuat itu yang hidup kan gitu. Tapi kan kita sebagai pemimpin harusnya nggak begitulah ya. Harus bisa melindungi rakyatnya. Cuman masyarakat harus paham juga daya tahan pemerintah, daya tahan aparatur lah ya. Saya tuh mengunjungi beberapa titik checkpoint. Itu memang daya tahannya sangat rentan sekali. Sudah di jalan kan komisi saya tuh membidangi Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan ini dengan pihak kepolisian dan beberapa tim COVID-19 itu jaga di titik-titik checkpoint. Saya lihat memang kondisinya itu sangat lelah sekali. Bayangkan, memang setiap hari itu ngadepin jalan terbuka, ngeliatin orang mata ke sana kemari gitu kan, pakai masker apa enggak.
ya jelaslah terjadi kelelahan. Mungkin hari pertama semangat gitu, hari kedua, hari ketiga, dan sekarang berbulan-bulan mereka harus di jalan dan mengawasi. Ini kelelahan terjadi di sana. Nah ini mohon juga masyarakat bisa memahami kondisi. Yang kedua, memang betul saya sepakat dengan Pak Ansori bahwa masyarakat harus dipahami. Masyarakat harus paham apa tujuan ini. Saya lihat memang salah satu kekurangan pemerintah ini dalam rangka memberi pemahaman yang pas, yang cukup kepada masyarakat agar bisa bertindak secara personal. Ya, bukan karena diawasi dia bertindak, tapi karena pemahaman dia bahwa dia itu perlu kesadarannya itu yang memang perlu disosialisasikan, terus digembor-gembor oleh pemerintah tentang bertahan hidup dalam suasana COVID ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Resti tadi, bahwa ya udah dibuka semuanya. Nah, tapi dengan catatan bahwa seluruh warga harus sudah paham tentang mempertahankan di era COVID. Ya, gimana caranya Bu Resti supaya orang nggak dianggap aneh? Ini Bu Resti. Kalau saya berpikir gini, sebetulnya pada akhirnya kan kita bagaimana cara pemerintah memberikan pemahaman. Pertama, saluran komunikasi itu jangan banyak gitu. Sekarang yang memberikan informasi tidak hanya dari satu corong. Semua orang bicara dengan kondisi yang berbeda-beda. Pagi bisa jadi keluar aturan A. Beberapa jam kemudian keluar aturan B. Besoknya paginya berubah lagi jadi A gitu kan. Ada orang yang mencari panggung memang di sini. Jadi masalah pandemi ini saya lihat lebih kental sisi politisnya dibandingkan untuk untuk menghadapi pandemi itu sendiri. Seperti itu. Jadi ya karena yang saya rasakan begini, tempat saya bekerja adalah lembaga pemerintah, di mana semua aturan itu harus kita buat internalisasi di dalam lembaga. Jadi kan kita menunggu sebetulnya aturan dari pemerintah itu apa. Ketika aturan keluar, kemudian kita coba internalisasi beberapa jam kemudian berubah lagi, ya siapa yang nggak kesel ya Pak ya? Kemudian berubah lagi dalam hitungan jam. Itu pun cukup melelahkan gitu loh bagi kita. Banyak hal yang akhirnya kita bilang ini sebetulnya mau ke arah mana gitu kan. Kemudian kalau misalnya ya saya berbincang dengan beberapa teman dari tenaga kesehatan sendiri, mereka itu cukup khawatir sejak awal melihat kondisi seperti ini. Kita kehilangan masa-masa emas, waktu-waktu emas hanya untuk berdebat kita ini mau apa. Kita tidak melihat kelemahan dan kekuatan kita sendiri sebagai suatu negara gitu loh. Indonesia itu kekuatannya ada di mana? Negaranya kepulauan sebetulnya, sehingga jika ada wabah dibandingkan dengan Malaysia yang daratan, sebetulnya kita itu lebih lambat penyebarannya. Nah, berhubung gitu, kekuatan ini kemudian tidak dijadikan cara untuk menghadapi pandemi. Kalau kemarin itu di Jakarta selesai sebetulnya gitu kan. Sekarang yang ada di Jakarta sudah ada di kampung. Ya udah mau diapain lagi, sudah menyebar gitu. Akhirnya kita tidak heran ketika kemudian di Surabaya menjadi banyak gitu kan, karena yang dari Jakarta sudah pindah ke Surabaya gitu. Jawa Tengah menjadi merah karena yang dari Jakarta sudah pindah ke Jawa Tengah, sudah pulang kampung atau mudik atau apalah istilahnya gitu. Bahkan istilah mudik sama pulang kampung bisa jadi rame gitu. Ini ada yang nyari panggung katanya. Lebih lelah dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Gimana Pak Ansori, betul nggak ada yang lagi nyari panggung ini dengan pandemi ini? Saya balik ke Depok lah ya Pak Pri ya. Balik ke Depok lah. Depok ada nyari panggung nggak? Saya balik ke Depok dulu lah. Yang pertama adalah kita bisa disampaikan bahwa ini tidak serius. Pertama, dari pemilihan dari ketua gugus tugas saja untuk Depok. Nah, personnya itu nggak kuat gitu, yang menjadi ketua gugus tugas. Kedua, apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan jajarannya, itu juga kita nggak tahu. Contoh kecil aja, berapa sih jumlah tes untuk Depok? Dalam kondisi begini, tes itu menjadi sangat urgent dilakukan. Di mana? Di tempat orang berkumpul. Di mana itu pasar? Kita tahu bahwa
apakah ini akan terjadi ke depan atau tidak, pasar itu pasti akan menjadi daerah pandemi baru. Seluruh Depok. Karena jumlah yang berkumpul luar biasa banyak, setiap hari berbeda, dan rutin aktivitasnya, dan jangka waktunya lama gitu. Yeah. Yang kedua adalah, setelah pengetesannya sedikit, lalu digunakan rapid test yang tidak akurat. Nah, bagaimana kita bisa memetakan ini arahnya kemana sih nanti pemetaan dari COVID ini? Siapa yang nanti diperiksa, kemudian apa urgensi periksanya, kalau setelah diperiksa itu bagaimana tracingnya, kemudian lain-lainnya gimana. Nah, untuk anak sekolah, semua orang bisa satu suara. Tolong untuk anak sekolah, jangan dulu masuk sekolah. Semua orang tua sepakat. Tapi untuk orang tuanya sendiri, ini susah sekali sepakatnya. Bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk penanganan COVID ini? Karena sekali lagi, kalau COVID ini tidak selesai, masalah lain itu tidak akan pernah selesai. Mau ekonomi maupun yang lain tidak akan pernah selesai. Oke, baik. Nih Pak Imam sebagai wakil rakyat yang mewakili warga Depok, kira-kira apa nih nanti yang Pak Imam lakukan? Misalnya mengingatkan pemerintah Depok untuk memperbaiki kondisinya, memperkuat warga, atau bagaimana nih? Ada beberapa persoalan nih tadi nih. Silakan Pak Imam. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dan saya punya konsep tentang pembangunan berbasis kelurahan. Nah, apa tuh? Iya, saya melihat bahwa COVID ini salah satunya bisa dipecahkan basisnya basis kecil ya. Alhamdulillah sekarang Depok udah mengarah kepada basis RW COVID. Kampung siaga, udah ada kampung siaga. Sudah ada. Itu sebenarnya memperkecil persoalan tuh di apa istilahnya? Dilokalisir untuk sebuah kasus gitu. Nah, ini kalau itu disiplin menurut saya RW-nya paham, lurahnya paham, lalu masyarakatnya dikepung terhadap permasalahan COVID itu, menurut saya ini akan mudah-mudahan bisa secara otomatis titik-titik yang terjadi rawan itu bisa selesai secara sesegera mungkin gitu dan tidak menular kepada kampung yang lainnya. Tapi ingat, kalau Depok selesai, tapi belum tentu selesai juga bagi daerah yang lain. Sementara mobilitas penduduk di Jawa Barat dari Jakarta ke Depok, ya kan? Dari Bogor ke Depok, dari Bekasi ke Depok, itu luar biasa. Nah, maka sebenarnya memang basisnya sudah basis RW itu. Ketika ada warga baru atau warga yang ada di situ memahami tentang protokol terhadap COVID, ya, dan disiplin terhadap orang luar yang baru masuk, itu menurut saya bisa ya meminimalisir lah pertumbuhan dari COVID itu sendiri. Yeah. Nah, yang kedua adalah tadi memang ini APBD keuangan negara kita lihat udah kepayahan. Bisa dikatakan bisa jadi negara bangkrut gitu, atau Depok bangkrut nih gara-gara COVID, nggak ada pembangunan sama sekali. Jawa Barat bangkrut, nggak ada pembangunan sama sekali. Karena pendapatannya nggak ada yang bisa diandalkan kecuali mungkin pajak motor kan gitu ya. Sementara pajak-pajak yang terkait masalah ekonomi hilang semuanya udah. Itu nanti topik kedua itu masalah bangkrut itu. Sekarang kita bicara cuman kalau saya menggarisbawahi ini bahwa pendekatan kepada daerah yang mengecilkan sebuah kasus itu menurut saya sudah tepat lah. Tingkat kelurahan sekarang tingkat RW, mudah-mudahan itu dilakukan ya, dan titiknya sudah kelihatan, mudah-mudahan ya, arti titiknya benar yang ditentukan, maka mudah-mudahan penekanan angka COVID di Depok bisa berkurang dengan baik. Tapi nggak bisa kalau di pasar itu kan bukan di bawah kekuasaan Pak RT, gimana cara tahu pasar? Beda lagi protokol yang di pasar. Saya katakan tadi memang harus ada ketegasan di pasar. Ini memang peran pemerintah kalau di pasar ataupun di mall. Selain tadi kesadaran di briefing di tingkat RW, ya ibu lah siapa di briefing tentang bagaimana cara mempertahankan diri, bagaimana menghindari terjadi penyebaran.
itu dilakukan, sehingga kata Bu Resti di jalan-jalan nggak ada lagi yang pakai masker, atau nggak ada yang sepertinya nggak ada COVID lah gitu. Ini memang datangnya dari tingkat RW itu, pemahaman itu. Nah, kalau di tingkat pasar harusnya ada perlakuan khusus yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dibuatlah peraturan yang pas gitu ya. Kayak tadi misalkan bahwa dibatasi jumlah orang yang datang situ. Yang kedua adalah jam tayangnya. Yang ketiga adalah disediakannya tadi peraturan-peraturan yang dimungkinkan. Kalau ternyata pasar itu masih bandel terhadap peraturannya, ya harus ditutup. Ketika mal itu bandel, harus ditutup. Gitu. Apalagi kalau ada kasus yang menyebabkan terjadinya di pasar. Ya, artinya pemerintah harus lebih tegas dalam penerapan protokol kesehatan. Karena kalau hanya membiarkan... ada perlakuan khusus terhadap tempat-tempat keramaian. Itu harus dibuat oleh pemerintah. Nah, kira-kira aparatnya cukup nggak? Kan tadi udah pada lemes itu. Kalau gini Pak Pri, kalau kemarin itu mengawasi jalan, ya capek karena di jalan. Oh, kalau di pasar banyak makanan sih ya. Kalau di pasar agak adem lah, ada tempat teduhan gitu ya. Di mall apalagi dibuat shift dan sebagainya lah ya. Dan nggak banyak dibanding dengan di jalan. Ini titik pasar itu sedikit di Kota Depok, mall sedikit, nggak terlalu banyak. Bu Resti setuju nggak kira-kira, Bu Resti? Iya, memang seharusnya seperti itu, Pak. Jadi dan memang ini tuh kan harus diingatkan terus-menerus. Bagaimana memakai masker yang benar kayak gitu kan. Saya lihat misalnya ada pedagang pasar yang pakai masker tapi yang lainnya enggak. Lama-lama yang pakai masker juga kalau sedikit nanti dia merasa dirinya aneh sendiri gitu kan. Ngap soalnya Bu. Ya, memang lebih sesak ketika kita pakai masker itu. Apalagi saya kemarin jadi ada aktivitas kan kebetulan di kantor yang membuat saya juga harus datang ke kantor. Ada aktivitas yang memang cukup cukup padat secara fisik juga. Jadi mana saya harus beredar 5 lantai. Itu memang akibatnya ketika kita pakai masker terus-menerus. Setelahnya memang kita pusing. Jadi katanya ini ya, CO2-nya juga kita hisap lagi seperti itu. Jadi ada waktu-waktu di mana kita sendirian, tidak banyak orang, kita memang harus lepas. Jadi gimana cara ngasih tahu warga yang nggak mau pakai masker? Kan banyak yang nggak pakai masker dibandingkan yang pakai masker. Memang harus dikasih tahu Pak. Tetap kalau di tengah-tengah orang banyak. Kalau di tengah orang banyak artinya kita itu kan melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Kan memang harus diberi pemahaman seperti itu. Nah, yang memberi pemahamannya siapa? Itu kan. Kemudian distorsi informasi seperti misalnya bahwa ini konspirasi atau apa. Berikan juga gitu loh ininya, itu harus itu juga harus ada lawan maksudnya tuh kalau jadi ada lawan informasinya gitu kan. Teruskan. Karena pikiran saya begini, mau itu konspirasi kayak mau bukan, kondisi bahwa pandemi ini sudah membuat orang sakit kemudian meninggal dengan cara yang tidak wajar itu nyata gitu. Iya, betul. Ya kan? Artinya penyakit ini sebetulnya ada, terserah itu mau buatan, mau konspirasi, mau apa gitu kan. Tapi sekarang bagaimana caranya, tugas kita adalah kita tidak terkena dan tidak menulari orang lain, itu aja. Iya, oke. Baik. Pak Ansori ada pendapat terakhir? Saya mungkin ada usulan begini. Masyarakat kita ini mungkin karena tingkat literasinya beda-beda, perlu disederhanakan. Mungkin kita fokus kembali mengevaluasi pelaksanaan dari PSBB ini. Karena ini kan bisa berulang, bukan hanya minggu depan. Bisa jadi 2 minggu lagi naik lagi kita PSBB lagi. Atau PSBB terus. Dari minggu ke minggu kita PSBB gitu. Nah, apa yang utama kita kampanyekan? Kalau masker dan jaga jarak, ya sudah, 2 itu dulu. Masker jaga jarak, masker jaga jarak, masker jaga jarak gitu. Nah, 1 itu. Yang kedua, saya sudah pengalaman juga nih karena sebagai ketua RT. Nah, warga kita ini kalau dia di lingkungan kita yang sudah melakukan itu,
mereka itu bisa mengikuti aturan, bisa mengikuti kebiasaan, pakai masker, jaga jarak gitu. Tapi ketika mereka keluar dan ketemu dengan pihak lain, nah itu ambiar tuh. Ambiar. Apalagi daerah-daerah kita di Depok ini yang padat dan tingkat pendidikannya itu tergolong rendah. Misalnya daerah Ratu Jaya. Kemudian daerah-daerah seperti di daerah Tapos dan lain-lain itu. Itu kan mereka kadang berprinsip bahwa ya kalau mati itu udah takdir Allah kan. Nah, ini kan sulit nih kalau pakai pendekatan warga. Jadi tetap kampanye ini butuh dua pihak. Kita sebagai sesama warga juga kampanye, tapi dari pemerintah daerah ini mau tidak mau terus turun langsung ke bawah. Mau tidak mau. Oke, baik. Dan kita mulai dengan kampanye yang mudah saja, yang mana bisa dilaksanakan dulu gitu. Oke. Ya, jadi persoalannya memang harus komprehensif kita solusinya. Pak Imam, terakhir, silakan. Gimana nih menyikapi masalah ini nih, yang agak langsung konkret to the point, Pak Imam? Ya, saya rasa pertama adalah pahamkan masyarakat secara baik dan secara rutin. Di tiap-tiap pertama adalah memang tugas RW. Diberikan tugas khusus kepada pemerintah untuk bagaimana bertanggung jawab terhadap warganya. Yang kedua adalah di tempat-tempat khusus seperti pasar, itu tanggung jawab kepala UPTD yang ada di pasar untuk mengumumkan tidak bosan-bosan atau mungkin direkam, diputar setiap 5 menit atau 10 menit sekali tentang aturan yang harus digunakan oleh masyarakat yang ada di pasar. Termasuk di dalamnya ada Satpol PP di situ yang bertugas untuk mengingatkan tentang itu. Jadi ketika ada terjadi hal-hal yang melanggar, Satpol PP mungkin bisa menyemprit gitu. Bu, tolong, Pak, tolong, dan seterusnya lah gitu. Kalau bisa pembatasan kan ada, kalau kayak di bank perbankan tuh dibatasi orang yang masuk ke dalam, di luar nunggu antrian misalkan begitu. Jika dimungkinkan ya, jika dimungkinkan sudah padat banget, orang nggak boleh masuk gitu. Ini kan sekarang belum ada aturan seperti itu. Ya udah orang masuk aja, mau parkir di luar penuh nggak apa-apa, yang penting orang masuk ke dalam pasar. Menurut saya itu juga harus ditegakkan. Ada jumlah tertentu yang bisa masuk ke dalam pasar. Supaya memang tidak terlalu padat dan tidak terjadi penularan. Dan sekali lagi, selalu diulang-ulang tentang sosialisasi terhadap terjadinya penularan COVID-19. Mungkin itu dua hal yang malam ini saya bisa sampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Imam. Jadi, kita sebagai warga Depok mau menitipkan amanah ini kepada Pak Imam untuk menginformasikan kepada pemerintah Depok, memperkuat sosialisasi pengumuman tentang protokol kesehatan ini di semua tempat seperti tadi disampaikan Pak Imam. Mudah-mudahan ke depan lebih baik dan warga Depok tidak naik lagi nih jumlah positifnya. Kemarin naik tuh jadi 9, jadi total dari 400 apa berapa begitu ya. Ya, tapi yang meninggal udah nggak ada, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Kalau di tempat saya sudah 0 sih, karena yang PDP meninggal semua, Pak. Jadi 0. Ya, memang kalau di tempat saya juga nggak naik, tapi mungkin karena nggak diperiksa kali. Nggak gini, kan ada yang positif. Positif itu relatif cenderung sembuhnya besar ketimbang kasus kematian. Gitu. Ya, kebetulan di tempat saya meninggal semua. Jadi 0 sebetulnya, Pak. Cuma kemarin kan, sebelumnya kan. Pak Imam, tapi titip Pak Imam, Siap. Depok itu salah satu daerah yang tingkat pengetesannya itu paling kecil dengan menggunakan PCR. Oh ya. Swab test itu. Ya, jadi PCR itu yang lebih akurat sebetulnya dibandingkan dengan rapid test. Ya. Ya, itu juga nanti mudah-mudahan bisa dilakukan oleh pemerintah supaya kita juga merasa aman semuanya begitu ya. Baik, Pak Imam, Bu Resti, Pak Ansori, terima kasih sekali malam ini sudah bersama-sama saya dalam bincang santai Depok kita. Sama Pak Pri. Diskusi kita bermanfaat buat perbaikan kita di Depok. Pemerintah juga mudah-mudahan mendengar dan bisa menguatkan perannya untuk menyelamatkan kita semua di Depok ini. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, Bu Resti, Pak Ansori, Pak Imam, mudah-mudahan tetap sehat. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.